Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Toto Vlog. Kawan ya, kita ketemu lagi. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kawan ya, atau di kesempatan kali ini kita akan sharing lagi atau ingin berbagi lagi ya tentang persyaratan memasuki Bandara Soekarno-Hatta gitu kan, untuk kawan-kawan semua ya, TKI, TKW atau PMI ya, yang dari luar negeri mau pulang gitu, seperti itu. Jadi persyaratannya itu ada 5 kawan ya. Ya intinya masih sama, nggak berubah kawan ya. Jadi yang pertama itu ya rapid test kawan ya, atau PCR itu namanya. Tes negatif corona dari negara asal gitu kawan ya. Jadi kalau yang punya majikan ya itu mungkin dibawa ke rumah sakit ya, mungkin gratis lah gitu ya, ditanggung oleh majikan ya. Jadi kita tinggal tes gitu aja, nunggu 3 hari mungkin seperti itu sebelum kita berangkat ke Indonesia gitu kawan ya. Dites negatif apa positif gitu ya. Kalau positif ya mungkin karantina di situ kawan, jadi cancel gitu ya penerbangannya. Tapi kalau negatif bisa langsung pergi atau pulang ke Indonesia gitu kawan ya. Jadi yang pertama adalah PCR kawan ya, atau mungkin rapid test atau mungkin swab gitu ya. Tapi itu sama ini ya kawan, itu hasil tes negatif corona ya, seperti itu. Terus kemudian kita harus punya yang kedua kawan ya, syarat yang kedua kita harus punya aplikasi EHAC kawan ya, EHAC itu ya. Untuk mendeteksi kita itu keadaan kita tuh sehat apa enggak gitu ya, karena di situ ada tertera gitu kawan ya, ada kayak mata kuning, ada demam, batuk, pilek ada kawan ya. Jadi ntar kita tinggal apa yang kita rasakan gitu aja kawan ya. Kalau mungkin demam ya tinggal dicentang demam gitu aja ya. Jadi EHAC ini untuk mendeteksi kawan ya tubuh kita ini seperti itu, kondisi kita lah ya. EHAC Electric Health Alert Card gitu ya. Baca. Ya, kayak semacam mendeteksi kesehatan lah, gitu. Kesehatan kita itu gimana gitu ya kondisinya gitu ya. Apakah demam gitu ya, atau mungkin batuk dan lain sebagainya kawan. Karena di situ ntar tercantum ya. Kalau mungkin sehat ya tidak usah kita centang gitu ya. Ya pokoknya doa kita semua ya semoga sehat semua gitu kawan, yang nggak ada corona atau gejala yang lain ya. Terus kemudian bisa sampai pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarganya gitu, amin ya. Kemudian yang ketiga kalinya kawan ya, kita harus mendownload mobil bea cukai kawan ya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus download dulu ya kawan ya. Ini tuh harus punya tiket dulu kawan ya. Punya tiket. Terus kemudian itu tadi PCR-nya udah keluar, dinyatakan negatif gitu kawan ya. Jadi kita download mobil bea cukai tersebut, kemudian kita isi paspor, nama lengkap gitu ya, kemudian pesawat yang kita tumpangi gitu ya, nama pesawat ya, mungkin 818 atau berapa itu biasanya. Terus kemudian dilengkapi semualah gitu ya, sesuai paspor gitu ya. Kemudian kita isi kita pilih ya. Jadi di dalam mobil bea cukai tersebut kawan ya, di software tersebut itu tercantum ada namanya penghitungan gitu ya, penghitungan pajak, kemudian ada daftar email gitu kawan ya. Jadi kita tinggal klik saja gitu ya, bayar pajaknya berapa kan gitu kawan ya. Kalau 500 ya itu
kena denda kawan ya, 7 juta lebih ya. Kalau di bawahnya itu enggak kawan ya, ya semacam 6 juta, 6.500.000 itu enggak kena kawan ya, jadi bebas pajak. Kemudian kalau sudah kawan ya, itu didaftarin sampai kita muncul ya, sukses gitu ya, seperti itu, sampai kita benar-benar berhasil, ada kodenya, barcode itu ya, kayak semacam gedek itu ya, tanda-tanda pagar itu hitam-hitam itu sampai keluar itu. Kemudian kalau sudah itu kita daftar ini kawan ya, email kita. Kalau lupa ya, mungkin udah lama belinya jadi mungkin kardusnya udah rusak atau mungkin kebuang gitu ya, jadi kita bisa mengklik bintang pagar 06 pagar, itu pasti muncul kawan di semua HP Android ya, iOS atau iPhone OS ya, itu muncul ya. Jadi kita tinggal daftar itu semua. Jadi kalau HP-nya itu 2 SIM ya, emailnya 2 dimasukin semua gitu kawan ya. Kemudian yang keempat, karantina kawan ya, karantina 5 hari. Sampai sekarang juga belum pasti kawan ya, sampai 5 hari itu saja cukup atau mungkin tambah lagi, nggak tahu kawan ya, seperti itu. Kemudian yang ke karantina 5 hari kawan ya, ya itu seperti itu. Kemudian kan 5 hari kawan ya, jadi harus persiapan lah kawan ya, bawa handuk atau mungkin itu sabun ya, sabun cuci ya itu. Soalnya kan 5 hari kawan ya, 5 hari itu pun juga mungkin bisa lebih, jadi harus dipersiapin dari negaranya kan ya, gosok sikat gigi, odol dan lain sebagainya. Kemudian yang ke selanjutnya itu teman-teman harus bawa uang kawan ya, jangan dikirimin semua gitu ya. Ya kalau punya ATM sih nggak masalah gitu ya. Atau mungkin yang nggak pernah pulang kan mungkin nggak punya ATM ya, seperti itu ya. Jadi intinya harus bawa uang cash gitu kawan ya, untuk bayar pajak juga kalau mungkin HP-nya mahal. Kemudian karantina kan lama kawan ya, jadi kita kan ya butuh barang-barang lain ya gitu. Jadi harus diperhatiin kawan ya, jangan sampai di sana nggak punya uang, tanya ke sana kemari kan gitu. Soalnya di sana orang banyak kawan ya, orang banyak tapi sendiri-sendiri gitu ya, pada pusing sendiri. Jadi lebih baiknya teman-teman itu dipersiapin kawan ya. Jadi ada 5 tadi ya. Jadi PRC atau PCR ya, itu jadi tes negatif corona dari negara asalnya, itu harus dibawa, jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua daftar EHAS itu ya, untuk tes kesehatan kita. Kemudian yang ketiga mobil bea cukai ya, kita harus download. Kemudian yang keempat karantina 5 hari tadi ya, sampai batas yang tidak bisa ditentukan kawan, sampai sekarang nggak tahu kawan ya. Kemudian yang kelima tadi kawan ya, persiapannya harus bawa ya kayak semacam peralatan lah ya, peralatan mandi. Kalau makan nggak usah, gratis gitu kawan ya. Di sana disediain kawan, intinya disediain ya wisma itu kawan, wisma Pademangan atau mungkin rumah atlet ya. Jadi teman-teman yang udah sampai sana itu ngomong gratis semua, dari bandara diantar sampai wisma itu gratis. Kemudian makannya 3 kali gitu ya, itu juga gratis. Yang teman-teman itu informasinya lupa, nggak bawa sabun, nggak bawa sikat atau mungkin itu rinso ya, deterjen atau nggak bawa itu katanya. Jadi teman-teman ya nggak usah takut ya, nggak usah ragu. Kalau udah waktunya pulang ya silakan pulang, kalau pengen nambah ya silakan nambah ya. Jadi seperti itu. Jadi peraturannya seperti itu kawan sekarang ya. Ya jadi masih sama ya, ini kan cuma memperjelas gitu aja kawan ya. Jadi di bulan Februari
2021 masih sama aturannya kawan ya. Kayak gitu. Pokoknya tergantung teman-teman gitu ya. Kalau memang nggak mau ribet-ribet ya, aturannya seperti itu, banyak aturan ini itu kan, ya dipikirkan lagi gitu ya. Kalau mungkin bisa nambah lagi nggak masalah. Kemudian intinya nunggu sampai benar-benar normal kan gitu, nggak masalah. Ya kalau memang kontraknya habis ya gimana lagi ya, tetap pulang kan gitu. Kalau kontrak habis kan terus kata majikan si bos nggak bisa nambah ya kita nggak boleh buat, ya tetap pulang kan gitu. Meskipun kondisinya kayak apapun ya kita harus pergi kawan ya, harus menerjang itu semua gitu. Jadi mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan kawan ya mengenai aturan ya, aturan terbaru gitu ya. Ya nggak terbaru lah, itu rinci-rinciannya seperti itu kawan ya. Untuk teman-teman semua yang mau pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi harus dipersiapin itu semua kawan ya. Itu sangat penting sekali karena di sana itu orang banyak gitu ya. Kalau udah siap jadi nggak perlu nunggu lama-lama, jadi kita bisa cepat langsung ke karantina gitu kawan ya. Kalau mungkin tempat karantinanya itu penuh ya mungkin hotel kawan ya. Pokoknya pesan kata teman-teman yang udah sampai sana itu, kalau ada oknum yang minta istilahnya itu uang tambahan gitu ya, jangan dikasih kawan ya. Karena itu murni gratis untuk TKI gitu. Ya namanya TKI kawan ya, kita kan udah pergi jauh ya ke negeri orang gitu ya. Jadi ya emang fasilitas kita lah gitu kawan ya, gratis gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau yang bisnismen ya nggak dibedain kawannya, kan paspornya kan ada sendiri kawannya, jadi nggak perlu bingung, paspor udah bisa mendeteksi ya ini yang TKI, PMI, TKW gitu ya, atau mungkin bisnismen ya, ini udah ada sendiri, ada capnya itu ya, cap TKI itu ada gitu kan. Jadi sekali lagi persiapkan kawannya, keperluannya kawannya. Mungkin ya tadi ya syarat-syaratnya itu penting sekali supaya di sana itu nggak bingung ya. Kalau enaknya daftar sebelum kita berangkat itu kawannya. Jadi kan mobil kita atau HP kita kan masih ada sinyalnya, mungkin ada wifi-nya kan gitu. Kalau di sana kan orang banyak kawan ya, ada wifi tapi kan mungkin juga lelet kan gitu. Jadi alangkahnya itu dari negara asal kita udah persiapin semua kawannya. Itu intinya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan kawannya di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sharing-sharingnya mungkin ada yang keliru ya di komen gitu kawannya, gak masalah. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan kawannya. Oke, thank you. Kita ketemu di next video. Jangan lupa kunjungi Mr. Kotak Vlog, di like and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.